Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisis hasil lolos administrasi, yang mana kita sudah ketahui bahwasannya yang lolos seleksi PPG Prajabatan 2022 untuk seleksi administrasi maka lanjut ke seleksi substantif. Nah, untuk sementara yang sudah kita ketahui berdasarkan sumber resmi dari Panitia PPG Prajabatan, yang mana diwawancarai oleh channel dari salah satu profesor yang bernama profsuyanto.id. Nah, teman-teman kalau pengen melakukan menelusuri secara langsung boleh, ataupun nanti di sini juga akan saya cuplik video yang mana menyatakan bahwasannya yang lolos seleksi administrasi yang mengikuti seleksi substantif PPG Prajabatan tahun 2022 itu hanya 32.550 orang. Tentunya jumlah ini adalah jumlah yang masih jauh dari kapasitas ataupun kuota yang diminta oleh panitia PPG Prajabatan yang berjumlah 40.000 orang. Nah, namun di sini teman-teman jangan lengah karena kita akan melakukan analisis secara bersama-sama terkait kuota, perjurusan, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa dilakukan terlebih dahulu di pojok kanan bawah supaya tidak ketinggalan update informasi dan perkembangan dari seleksi PPG Prajabatan tahun 2022. Baiklah teman-teman, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat analisis perbandingan PPG Prajabatan tahun 2022 itu dari panitia menyatakan kuotanya yaitu adalah 40.000 ataupun alok. Berarti gini teman-teman, secara analisa kita bisa simpulkan bahwasannya 40.000 ini merupakan anggaran budgeting yang sudah disiapkan oleh kementerian untuk memberikan subsidi kepada calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, dari sini juga kita bisa simpulkan teman-teman, PPG Prajabatan ini yang tahun 2022 itu kan sampai diundur 2 kali teman-teman. Sampai diundur 2 kali. Nah, itu menunjukkan bahkan sampai ditambahkan 2 prodi. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kapasitas ataupun yang sudah mendaftar sampai tahap akhir sampai melakukan pembayaran itu masih jauh dari kuota. Nah, terbukti sekarang yaitu hanya terdapat 32.550 orang. Nah, teman-teman semua, saya harapkan di sini semua jangan sampai terkecoh, jangan sampai terlalu santai dan tenang-tenang saja, ataupun bahkan jangan sampai ada mindset karena memang tidak ada passing grade di PPG Prajabatan ini, teman-teman terlalu nyantai dan mengerjakan itu secara aut-autan ataupun asal. Jangan. Karena teman-teman yang perlu diketahui, jumlah pendaftar yang jumlahnya 32.550 orang itu dari panitia secara resmi belum mengumumkan berapa jurusan yang dari IPA, yang dari PGSD, dari kimia, biologi, dan lain sebagainya. Nah, 32.000 ini merupakan jumlah secara keseluruhan yang telah melakukan pendaftaran sampai tahap akhir. Nah, tentunya nanti ketika kita tahu bahwasannya di LPTK itu kan ada yang namanya batas penerimaan. Nah, jadi ibaratnya IPA itu mempunyai kursi hanya untuk 1.500 orang. Nah, ibaratnya kalau ternyata dari 32.550 ini, nah karena kuota untuk pendidikan IPA itu adalah 1.500 dan ternyata yang mengambil jurusan IPA dari 32.000 ini adalah 5.000 teman-teman. Nah, berarti teman-teman nanti akan bersaing yang di IPA 5.000 orang bersaing teman-teman. 5.000 dan diambil hanya 1.500. Nah, oleh sebab itu teman-teman saya harapkan tetap waspada di sini, tetap belajar secara maksimal. Kita belum tahu berapa pesaing kita di jurusan kita. Oleh sebab itu teman-teman tetap bersaing, semoga dengan kurangnya peserta ini ataupun yang tidak memenuhi kuota ini semua bisa lolos, semoga saja. Tetapi jangan sampai lengah. Nah, dari sini teman-teman saya bisa mengambil hipotesis bahwasanya akan membeludak pada tahun depan. Kenapa? Karena mereka merasa ternyata seleksi PPG Prajabatan itu tidak begitu susah. Meskipun membayar 200.000 pada waktu pendaftaran, ternyata hampir semuanya bisa lulus. Nah, seperti itu ya. Jadi hipotesis ini akan membeludak di tahun 2023 kalau ada. Nah, oleh sebab itu mumpung sekarang ada, silahkan dimaksimalkan belajarnya. Masih ada waktu sekitar 3 hari ya untuk yang tes di hari Senin tanggal 25 dan tes kita itu tanggal 25 sampai tanggal 28 Juli secara serentak.
Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ada sarannya. Yang pertama, tetap persiapkan dengan maksimal. Yang kedua, sukses adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Nah, kalau teman-teman sampai menyia-nyiakan kesempatan, kesempatannya kan teman-teman sudah daftar nih ya, berarti kesempatannya sudah dipegang, tetapi teman-teman tidak siap nih. Nah, teman-teman bisa gagal untuk seleksi PPG Prajabatan ini. Oke, jadi teman-teman harus tetap prepare secara baik, kemudian jangan juga terlalu bersantai-santai karena jumlah pendaftarnya masih di bawah kuota. Saran saya tetap maksimalkan semaksimal mungkin seperti apa yang teman-teman bisa, ya. Jadi belajar secara sungguh-sungguh, terutama pengetahuan konten harus dimaksimalkan, kemudian literasi numerasi, latihan dari beberapa soal yang akan saya bahas pada video-video selanjutnya. Oke teman-teman, baiklah, terima kasih telah menyimak video singkat ini sampai akhir. Semoga diberikan kelancaran olehnya belajar dan diberikan kesehatan sampai melakukan tes substantif PPG Prajabatan tahun 2022. Untuk lebih lanjut teman-teman, di sini saya akhiri terlebih dahulu, tetapi nanti akan saya sematkan video cuplikan yang menyatakan bahwasannya kuota PPG Prajabatan yang sudah lolos seleksi administrasi dan lanjut ke substansi itu berapa, akan saya lampirkan, saya sematkan di akhir video kali ini. Baiklah, dari saya akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, baiklah teman-teman, ini merupakan link videonya, PPG gambaran Prajabatan videonya dibuka teman-teman tahun semua. ini. Selamat menyaksikan. Memang tujuannya itu sangat mulia ya Prof, karena memang itu kan visinya itu sebenarnya PPG Prajabatan itu mewujudkan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru, Prof. Jadi supply and demand-nya itu betul-betul diperhatikan. Karena kita melihat bahwa guru-guru yang itu sampai guru-gurunya yang di negeri saja yang pensiun di seluruh Indonesia itu hampir tahun 2022 aja menurut catatan itu ada 77.000, Prof. Sehingga nah untuk penyediaannya guru yang baru ini yang memang untuk di PPG kan yang ideal gitu, nah itu belum mencukupi Prof, sehingga itu makanya setiap tahun tuh kekurangan guru itu karena memang kita belum menyediakan guru yang secara ideal gitu sih Prof. Sebenarnya. Jadi PPG Prajabatan itu visi atau misi utamanya adalah menjaga balance, keseimbangan antara demand dan supply guru kita. Kalau supply-nya memang banyak karena lulusan LPTK itu setiap tahun saya kira ada kalau 100.000 saya kira. Tapi yang memenuhi syarat itu kan tidak banyak. Oleh karena itu ada program PPG ini, yaitu PPG Prajabatan. Nah, skenario-nya gimana, Dr. Romi? Skenarionya itu kan memang pertama itu kita bukan Prof untuk bidang-bidang yang memang guru-guru yang pensiunnya banyak ya Prof, jumlahnya misalkan kayak PGSD, matematika, IPA, IPS seperti itu. Jadi kita waktu awal tahap pertama itu membuka itu 15 bidang. Setelah seminggu sebelum penutupan kayaknya kita akan membuka kembali tuh ada dua bidang, sosiologi dan geografi untuk jadi memang ada 17 bidang Prof yang memang dibuka untuk tahun ini. Jadi prioritas guru-guru yang pensiun di 17 bidang itu sih Prof. Jadi sudah dipetakan ya. Misalkan guru yang pensiun 70 sampai 80.000. Dan itu bidang apa saja? Itu sudah ada database-nya. Ya? Sudah. Itu nanti kita buka. Jadi, nah inilah fungsinya keseimbangan antara demand dan supply terhadap guru profesional. Kita bilangnya guru profesional. Guru profesional itu ciri khasnya adalah memiliki sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik ini harus diperoleh melalui pendidikan profesi guru, PPG. Nah, kita yang diomongkan ini adalah PPG Prajabatan. Sehingga ketika mereka itu sudah lulus PPG, baru berhak untuk menjadi guru. Begitu kan? Ya, seperti itu desainnya, Prof. Jadi kan memang kan menurut undang-undang kan guru profesional tuh
S1 dan bersertifikat, diantaranya itu kan syarat utamanya ya, Prof. Ya, gimana animo para mahasiswa kita untuk mendaftar PPG Prajabatan? Ya, memang rencananya karena memang ini kan program baru, Prof. Kita juga karena kan sasaran kita ini kan bukan langsung ke guru ya, kita ke masyarakat umum, ke para alumni LPTK atau jurusan pendidikan gitu, sehingga memang sebenarnya besar yang peminatnya. Kita pendaftar itu kemarin dibuka dari tanggal 1 sampai kemarin 15 Juli, tanggal 1 Juni sampai dengan 15 Juli itu ada yang daftar sekitar 72.000 untuk seluruh pendaftar. Namun memang yang menyelesaikan administrasi ini karena memang PPG ini karena melihat tingkat keseriusannya untuk pendaftaran, karena ada biayanya, Prof, itu sebesar 200.000 dibebani kepada para pendaftar. Nah, ini ada periode kemarin pendaftaran setelah ditutup itu ada 32.550 yang memang sudah menyelesaikan administrasi dan nanti tinggal menunggu pada tanggal 25 sampai 29 Juli itu nanti akan mengikuti tes selanjutnya. Jadi pertama adalah tes administrasi, itu sudah dilalui, ada 32.550 yang ikut di dalam di dalam tes berikutnya. Setelah itu nanti ada tes substansi. Setelah tes substansi dinyatakan lolos, nanti baru terakhir wawancara. Nah, tes seperti itu sih, Prof. Ya, artinya yang mendaftar, yang lolos seleksi administrasi itu tidak ada separuh dari target yang ingin dicapai. Betul? Iya, betul. Betul. Nah, itu gimana konsekuensinya? Diperpanjang, ada pendaftaran periode berikutnya, atau kita go ahead dengan apa yang ada itu? Ya, memang kalau kita rencananya memang yang ada sih, Prof, yang sudah ada, yang nanti akan itu kita berlangsung, karena memang kalau misalkan kita perpanjang lagi, waktunya sudah tidak bisa, karena kita harus ada seleksi substansi, terus karena timeline-nya ini sudah fix gitu, sampai nanti pada tanggal 4 Oktober itu untuk mulai perkuliahan itu, Prof. Jadi waktunya itu sangat mepet kalau waktunya sampai diperpanjang lagi gitu. Mungkin case baru ini saja sih yang kita nanti akan diolah ya di 32.000 itu sih, Prof. Oke, jadi akan ikut perkuliahan semester yang akan datang yang dimulai awal Oktober saya kira. Iya, awal Oktober, betul. Awal Oktober. Dan itu tentu saja bekerja sama dengan LPTK ya, Dokter. Ya, jadi memang rencananya kita bekerja sama dengan LPTK. Karena kan memang kapasitas LPTK itu kan dari LPTK penyelenggara yang memiliki izin prodi itu kan 78 LPTK ya, Prof. Nah, itu nanti kan memang kapasitasnya 15.000 ya, Prof, setiap nanti untuk memenuhi misalkan sampai 32.000 nanti bisa LPTK itu bisa bermitra dengan antar LPTK yang belum memiliki prodi, atau dengan perguruan tinggi di daerahnya itu, atau dengan bermitra dengan ormas penyelenggara pendidikan. Jadi untuk menutup untuk 40 sampai nanti mungkin 30.000 atau berapa gitu ya yang lolos itu. Untuk menutupi kekurangan kelas itu mereka bisa bekerja sama LPTK-nya itu seperti. Bekerja sama dalam arti apa? Seperti misalkan saja satu LPTK nggak punya prodi tertentu, maka dia bisa bekerja sama dengan LPTK lain yang punya prodi itu. Padahal kan untuk bisa menyelenggarakan PPG Prajabatan kan ada syaratnya. Gimana, Romi? Ya, Pak. Jadi memang kalau LPTK enggak, misalkan LPTK itu punya izin prodi PGSD, Prof. Oke. Mereka itu punya kapasitas misalkan hanya di plotting. Dia karena sebelum untuk penyelenggaraan ini kan dia bisa menampung. Jadi dia yang memiliki izin, Prof, misalkan. Oke, ya. Memiliki izin prodi, misalkan prodi PGSD,
dia dapat jatah 5.000, padahal kapasitas dia cuma 3.000. Yang 2.000 ini mereka bisa bermitra gitu, Prof. Karena quality controlnya tetap di LPTK itu. Nanti pembagian apa dosennya apa segala macam. Seperti itu sih, Prof. Ya. Nanti 2.000 itu dipenuhi dengan 3 skema itu. Ya. Dia bekerja sama dengan LPTK. Yo, tapi ini kan tidak untuk guru SD saja. Guru SMA, SMK, gimana Ya, itu? Saya contohkan demikian, Prof. Maksudnya salah satunya misalkan nanti prodi matematika atau prodi IPA atau IPS gitu. Nanti seperti itu kondisinya, bermitra mereka. Kalau misalkan dapat jatah melebihi dari daya tampungnya LPTK tersebut gitu sih, Prof. Oke, ya baguslah. Jadi artinya ada fleksibilitas. Ini sesuai dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, kalau ada yang seperti itu, insya Allah targetnya bisa akan tercapai. Jadi kalau yang lolos seleksi administrasi setelah di wawancara, dites macam-macam nggak lolos juga, artinya kita kan sudah nggak bisa merekrut lagi, harus tahun depan dong. Iya, tahun depan, betul, Prof. Oh, iya. Karena desainnya memang harus siklusnya demikian. Ya, karena atau mungkin tahun depan itu dimulai sejak Januari sehingga LPTK itu bisa melakukan crash program, dalam arti bisa menyelenggarakan semester yang di luar yang normal, saya kira reguler. Saya kira bisa direncana begitu. Betul, bisa demikian sih, Prof. Nanti mungkin bisa kita usulkan ke pimpinan untuk bisa ada skema demikian gitu, Prof. Ya mudah-mudahan lah. Baiklah, Pak Romi, kita sudah banyak memberikan informasi. Mudah-mudahan para tamatan LPTK siap mendaftar, tahu masalahnya. Mendaftarnya sudah, artinya siap-siap. Yang sudah mendaftar itu siap-siap mengikuti tes, dan yang belum mendaftar siap-siap untuk tahun depan. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Nah, yang mendaftar itu hanya tamatan LPTK atau juga tamatan universitas non LPTK bisa ikut? Tamatan non LPTK pun bisa ikut, Prof. Dengan catatan sesuai dengan bidangnya, Prof. Karena memang ini agak unik kita untuk pendaftaran itu, karena kita bekerja sama dengan PD Dikti. Jadi kita tuh tidak ada unggah-unggah dokumen, kita tuh tidak ada harus scan ijazah segala macam. Kita pokoknya dia ketik NIM, itu dia berrelasi dengan database-nya yang ada di PD Dikti di kampus-kampus itu. Jadi nggak bisa sembarangan sih, Prof, untuk para pendaftar gitu. Ya bagus. Artinya kita sudah memiliki link dengan Dikti. Saya mirip-mirip dengan nomor induk kependudukan itu kan, ketika kita ketik nomor induk itu kita sudah bisa tahu apakah kita sudah divaksin ketiga atau belum misalnya. Betul ya, seperti itu. Betul. Ya, suatu ketika sudah diketahui bayar pajak belum, itu akan terjadi. Nah, dari data itu, ini pertanyaan yang terakhir sekali, dari data itu banyak nggak yang dari perguruan tinggi non LPTK yang ikut mendaftar? Belum diketahui ya? Bisa sih diketahui, Prof. Banyak juga sih, Prof, yang pendaftar yang di luar dari non LPTK. Cuman tapi lebih banyak dari LPTK, mungkin sekitar 10% dari non LPTK sih, Prof. Tapi belum kita mitigasi, belum kita filter. Ya, itu pun saya kira kan juga terkait dengan dengan banyak hal. Apakah mereka punya passion menjadi guru? Betul. Yang kedua, apakah dia segera dapat pekerjaan atau tidak? Kalau tidak, ya cobalah daftar PPK Prajabatan, mungkin kita nggak tahu. Nah, dan mudah-mudahan program sampean bisa berjalan sukses dan bisa benar-benar menyiapkan guru profesional sehingga pendidikan kita di masa depan menjadi baik. Terima kasih Dr. Romi atas kehadirannya, dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, minggu depan kita akan tampil lagi para pemirsa, supaya penasaran para pemirsa. Kita akan berbicara mengenai jenis tes seleksi yang akan diterapkan untuk menyaring para calon-calon peserta BPK Prajabatan. Itulah Dr. Romi, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.